Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-14 mengenai kewajiban dan modal. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Berikut ini adalah gambaran dari neraca. Secara umum, neraca terdiri dari aktiva yang berisikan aktiva tetap dan aktiva lancar. Sementara di sisi kanan ada pasiva dan modal. Pasiva merupakan kewajiban perusahaan. Kewajiban atau utang adalah suatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan, di mana pembayaran dilakukan dengan mengorbankan aset. Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari keharusan saat ini dari suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena pertama, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Dan yang kedua adalah perikatan dengan pegawai yang bekerja kepada pemerintah. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Menurut PSAP 9, kewajiban diakui atau dicatat pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban itu muncul. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek atau pos harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pengorbanan sumber ekonomi yang cukup pasti di masa depan atau probable future sacrifice of economic benefits. Yang kedua, menjadi kewajiban saat ini atau periode ini atau present obligation untuk menyerahkan kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang dan terjadi karena masa lalu atau transaksi masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek dan yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, jangka waktu pembayaran dalam waktu 12 bulan dan tidak lebih. Contohnya utang transfer pemerintah, utang pada pegawai, utang PFK, utang bunga, utang bagian lancar, dan utang jangka panjang atau utang bagian lancar dari utang jangka panjang. Sementara kewajiban jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran lebih dari 12 bulan. Biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran. Pengertian modal. Secara garis besar, modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Pengertian modal atau kapital adalah suatu barang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang dipergunakan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Jadi pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pengertian modal menurut para ahli, beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan mengenai definisi modal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, pengertian modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Yang kedua, menurut Munawir, adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Dan menurut Lawrence J. Gitman, pengertian modal adalah
bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, atau semua hal yang ada bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban pada saat ini. Ekuitas atau modal. Ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam basis akrual, ekuitas dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya resource yang tersedia bagi entitas terkait, dan merepresentasikan sumber dana yang bersifat jangka pendek atau current dan jangka panjang atau non-current. Jenis-jenis modal. Jenis modal berdasarkan sumbernya. Modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Berikut ini adalah penjelasannya. Modal internal atau sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa yang termasuk dalam modal sendiri antara lain gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Beberapa yang termasuk dalam modal eksternal antara lain pinjaman dari bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis modal berdasarkan pemiliknya. Modal berdasarkan fungsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya, seperti deposito, properti pribadi, gedung, kendaraan, dan lainnya, dan juga saham, serta lain sebagainya. Yang kedua adalah modal sosial. Jenis modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat. Di antaranya adalah modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Beberapa contoh modal sosial yaitu jalan raya, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya. Selanjutnya, ekuitas. Apa yang dimaksud dengan ekuitas? Secara umum, pengertian ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik atau entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban di dalam neraca. Jadi arti ekuitas dapat juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva dikurangi dengan pasiva atau kewajiban. Jadi, pada prinsipnya ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga hasil kegiatan perusahaan atau usaha perusahaan. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, akun penambah ekuitas. Dapat dibagi dua macam, yaitu laba ditahan dan modal disetor. Kedua akun ini nantinya akan dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas yang merupakan unsur penambahan ekuitas. Yang kedua adalah modal disetor. Adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal disetor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal saham atau jumlah nominal saham yang beredar, serta agio atau disagio saham, yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Agio merupakan selisih di atas nominal, sedangkan disagio merupakan selisih di bawah nominal.
Masih dalam jenis-jenis ekuitas, yang ketiga adalah pendapatan atau revenues. Adalah laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Dalam hal ini, pendapatan adalah laba ditahan yang dipakai untuk melakukan ekspansi entitas sehingga dapat memperbesar aset entitas tersebut. Yang kedua adalah akun pengurangan ekuitas. Terdapat dua akun pengurangan ekuitas, yaitu pengambilan pribadi dan biaya. Kedua akun pengurangan ini akan dinyatakan sebagai pengurangan ekuitas dengan saldo nominal didapat dari debit pada laporan keuangan. Yang kelima adalah beban atau pengeluaran. Adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan barang dan jasa. Pada laporan ekuitas, beban dan pendapatan tidak dicantumkan secara langsung, namun dalam bentuk laba atau rugi. Contoh ekuitas dalam akuntansi. Sebagai contoh, kita dapat melihat beberapa ekuitas yang terdapat dalam suatu entitas berbentuk perseroan terbatas. Adapun beberapa contoh ekuitas adalah sebagai berikut. Pertama, modal perseroan terbatas yang terdiri atas saham. Yang kedua, saham yang terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Yang ketiga, ada modal yang berasal dari sumbangan atau donated capital, dapat dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Yang keempat, ada premium atau agio atau diskon atau disagio dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Selanjutnya ada selisih penilaian kembali aktiva tetap. Untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang selanjutnya ada retained earning atau laba ditahan. Sisa laba tahun sebelumnya atau deficit accumulated loss adalah sisa rugi tahun sebelumnya. Kita masuk ke dalam struktur kekayaan. Yang dimaksud dengan struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Misalnya, aktiva lancar adalah 80.000 dan aktiva tetap adalah 120.000. Maka untuk struktur kekayaannya adalah 2:3. Sedangkan untuk yang relatif adalah 40% dibanding dengan 60%. Yang kedua adalah struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Dimaksudkan untuk struktur finansial ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam antrian atau artian absolut maupun dalam artian relatif antara keseluruhan modal asing baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Misalnya modal asing 50.000 dan modal sendiri adalah 150.000, maka secara absolut perbandingannya atau struktur finansialnya adalah 1:3 dan secara relatif adalah 25% dibanding dengan 75%. Soal latihan, susunlah neraca PT Angin Ribut per 31 Desember 2000 sekian-sekian tersebut di bawah ini yang penempatannya tidak pada posisi yang benar, dan buatkanlah struktur kekayaan serta struktur finansial baik secara absolut maupun secara relatif. Dari soal latihan di atas, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Maka kita susun dulu neraca yang sebenarnya dari PT Angin Ribut, yaitu neraca per 31 Desember 2000 sekian-sekian. Dari neraca ini didapat struktur kekayaannya adalah 60% dibanding 40%. Sedangkan struktur finansialnya adalah 27% berbanding dengan 73%. Selanjutnya adalah untuk soal latihan yang kedua.
PT ABC mempunyai neraca per 31 Desember 2022 dengan susunan yang tidak tepat. Susunlah neraca dengan penyusunan yang sebenarnya dan hitunglah struktur kekayaan serta struktur finansialnya. Berikut ini adalah gambaran neraca yang susunannya tidak tepat. Maka kita susun terlebih dahulu susunan dari neraca berikut ini di slide selanjutnya. Jawaban dari soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita susun dulu neraca PT ABC per 31 Desember 2022. Dari neraca ini didapat bahwa untuk struktur kekayaan adalah 18% banding 82%. Sedangkan untuk struktur finansial adalah 48% berbanding 52%. Berikut ini adalah kuisnya yang harus dikerjakan pada saat ini juga dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih. The Motivation. Action is the basic key to all success by Pablo Picasso. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Dan please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Thank you.